Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas materi, yaitu rangkuman materi dari sesi 1 sampai sesi 16 dalam mata kuliah Perpajakan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Derianto SE MAK. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Mulyani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 200301072043. Saya dari kelas AK 701 Program Studi Akuntansi Universitas Saber Asia. Oke, baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pada sesi 1 pertemuan 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendahuluan perpajakan internasional, di mana istilah perpajakan internasional memang sudah terdengar tidak asing lagi bagi sebagian orang yang familiar dengan lingkungan perpajakan dan akuntansi. Namun, bagi orang awam, pajak internasional dapat terlihat ambigu dan membingungkan. Jadi, apa sih sebenarnya pajak internasional itu? Jadi, pajak internasional dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang sering disebut dengan P3B. Nah, ketentuan dasar pajak internasional ini mengacu pada Konvensi Wina. Diberlakukannya persetujuan ini dapat menyebabkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tertentu tidak lagi berlaku bagi penduduk atau organisasi asing jika telah disetujui dalam kesepakatan bilateral antara negara yang bersangkutan. Nah, secara garis besar, pajak internasional mengatur dua hal, yakni pemajakan subjek pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan dari sumber di luar negeri dan pemajakan sumber pajak luar negeri yang menerima eh, dan mendapatkan penghasilan dari sumber di dalam negeri. Perjanjian ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya pajak berganda karena perbedaan ketentuan pajak antara negara, sehingga pajak internasional lah yang menjadi penengah saat terjadinya hal tersebut. Nah, selain itu, pajak internasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian serta perdagangan untuk kedua negara yang berhubungan dan bertujuan untuk meminimalisir hambatan pada investasi atas penanaman modal asing yang diakibatkan oleh perlakuan pengenaan pajak yang diberlakukan untuk kedua negara yang bersangkutan. Kemudian untuk yang sesi pertemuan 2, kita akan membahas tentang sistem pajak penghasilan Indonesia, di mana pajak penghasilan atau PPH ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak atau tax match, baik itu yang didapat dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambahkan kekayaan tiap wajib pajak atau WP. Wajib pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan usaha juga wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan dikenakan PPH atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang atau jasa. Beberapa badan usaha itu seperti bentuk badan hukum perusahaan terbatas atau PT, atau perusahaan firma atau FA, atau perseroan komanditer atau CV, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pajak penghasilan yang dibebankan kepada perseorangan maka meliputi upah, gaji, serta tunjangan, juga honorarium dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa atau kegiatan atau jabatan ataupun pekerjaan, yakni segala bentuk penghasilan. PPH diatur dalam beberapa pasal undang-undang terkait perpajakan. Mengenai pajak penghasilan perseorangan tersebut diatur pada pasal 21. Kemudian pada sesi pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pemahaman yurisdiksi pemajakan, di mana yurisdiksi ini adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu ius, iuris yang artinya hukum, dan dicer yang
artinya berbicara. Jadi, yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam artian yang luas, yurisdiksi pemajakan adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Nah, Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi atau kewenangan yang mengatur, termasuk yurisdiksi pemajakan berkenaan dengan orang, barang, atau objek yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Ada 4 teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu realistis atau empiris, etis atau retributif, kontraktual, dan sovereinitas. Nah, kemudian pada sesi 4 kita akan membahas tentang pemahaman tentang sumber penghasilan. Jadi, pendapatan atau penghasilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha. Menurut Nasution 2009, dalam istilah umum pendapatan atau income adalah arus uang atau barang yang menguntungkan bagi seseorang, kelompok individu, sebuah perusahaan atau perekonomian selama beberapa waktu. Menurut Sharender 2006 mengatakan bahwa pendapatan merupakan semua uang yang masuk dalam sebuah rumah tangga atau unit terkecil lainnya dalam suatu masa tertentu. Seiring perkembangan era digitalisasi yang semakin maju, memberikan kesempatan kepada seseorang bekerja tak hanya memperoleh penghasilannya dari dalam negeri, tetapi melainkan juga bisa memperolehnya dari luar negeri. Contohnya seperti pebisnis maupun pengusaha besar yang tentunya akan berkaitan dengan negara lain dalam hal penanaman modal ataupun investasi saham. Perlu diingat kembali apa saja yang termasuk objek pajak penghasilan. Ini dibahas pada sesi pertemuan 5 mengenai pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri. Kemudian pada sesi 6, kita akan membahas tentang pemahaman pajak berganda internasional, di mana pajak ganda atau internasional diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam periode yang identik. Dapat pula diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih terhadap subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama. Jenis pajak ganda menurut pengertian pertama merupakan pajak ganda internasional, yuridis atau juridical international double taxation. Sementara jenis pajak ganda menurut pengertian yang kedua merupakan pajak ganda internasional ekonomis atau economic international double taxation. Nah, untuk menghindari atau mengurangi adanya pajak berganda, maka Indonesia melakukan yang namanya Tax Treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang disingkat P3B dengan negara-negara mitra. Tujuan dari Tax Treaty selain menghindari pengenaan pajak berganda juga untuk menghindari pengelakan pajak. Baik, yang selanjutnya pada sesi pertemuan 7 kita akan membahas tentang pemahaman pajak berganda internasional. Penerapan tax treaty tertentu, penerapan tax treaty tentu saja memberikan keuntungan bagi para pengusaha yang menjalankan bisnisnya di luar negeri. Selain itu, kebijakan pembebasan pajak ini juga memiliki beberapa tujuan lainnya, yaitu satu, untuk menciptakan kesetaraan pemajakan antara negara sehingga tidak ada salah satu pihak yang merugikan. Kemudian yang kedua, untuk mendatangkan modal dari luar negeri karena pengusaha asing hanya perlu melakukan pembayaran pajak satu kali saja. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bekerja atau bersekolah di luar negeri. Yang keempat, untuk mencegah pengelakan pajak karena terbebani dengan adanya pajak ganda. Dan yang terakhir adalah untuk meminimalisir ketidakpastian terhadap aliran investasi asing. Nah, model P3B pada perpajakan perpajakan internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda
menjadi salah satu sumber hukum yang dipergunakan pada setiap transaksi. Aspek perpajakannya ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap negara yang terlibat bisa menyusun tax treaty-nya sendiri berdasarkan model perjanjian yang telah diakui secara internasional. Ada dua model utama perjanjian penghindaran pajak berganda yang digunakan sebagai acuan, yakni model OECD dan yang kedua model UN. Kemudian pada sesi pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang pemahaman pemajakan penghasilan luar negeri dari wajib pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Uh, Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi oleh pemotongan pajak yang bersifat final. Pada sesi ke-10, pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang kredit pajak luar negeri. Jadi, kredit pajak luar negeri ini adalah pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Ketahui bagaimana cara menghitung kredit pajak luar negeri ini. Penghasilan dari luar negeri yang diterima wajib pajak di dalam negeri tersebut berlaku ketentuan pajak penghasilan atau PPh. Guna menghindari pajak berganda atau pengenaan pajak dari negara asal pendapatan tersebut diperoleh dan pengenaan pajak di dalam negeri. Maka atas penghasilan yang dibayar atau terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari negara tersebut dapat dikreditkan dengan ketentuan yang berlaku. PPh Pasal 24 mengatur mengenai hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang PPh, atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Sedangkan untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperolehannya dividen. Pada sesi pertemuan 11, kita akan membahas tentang pemajakan penghasilan dari badan luar negeri. Penghitungan batas jumlah pajak yang dapat dikreditkan sumber penghasilannya ditentukan sebagai berikut. Penghasilan yang diperoleh dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan. Kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa berhubungan dengan penggunaan harta gerak yaitu negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat berkedudukan. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berkedudukan. Kemudian yang keempat, penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau kegiatan serta penghasilan lain yang dapat dilihat pada Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Nah, penghasilan lain selain yang dijelaskan pada pasal 24 ayat 3 adalah penghasilan yang diterima dari
luar negeri yang berasal dari trust, yang dimana trust ini merupakan skema atau pengaturan atau hubungan yang didasari dengan perjanjian tertulis antara orang ataupun badan selaku pendiri atau selaku pemegang kepemilikan atau suatu harta dengan kewajiban untuk mengelola harta tersebut untuk kepentingan penerima manfaat. Dalam hal menentukan penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri wajib melakukan penghubungan penghasilan yang diperoleh dari penghasilan yang bersumber dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima dari Indonesia. Untuk penghasilan dari kegiatan usaha yang diperoleh dari luar negeri termasuk pula penghasilan dari cabang atau perwakilan di luar negeri dan juga penghasilan lainnya merupakan penghasilan neto. Selanjutnya pada sesi pertemuan 12 kita akan membahas tentang analisis kewajaran transaksi jasa intragroup. Hasil analisis menunjukkan 13 tema yang relevan. 4 tema terkait dengan persepsi pemeriksa pajak terhadap transaksi afiliasi jasa intra, grup yang terindikasi transfer pricing yaitu transfer pricing, transaksi afiliasi, jasa intragroup, dan indikasi terjadinya praktik transfer pricing. 6 tema terkait dengan tantangan dan kesulitan dalam menghadapi pemeriksa pajak saat menangani pemeriksaan transfer pricing pada transaksi afiliasi jasa intragroup, yaitu teknis jasa intragroup, wajib pajak kurang kooperatif, peraturan yang berlaku, akses data, kompetensi pemeriksa, dan upaya hukum wajib pajak. 3 tema terkait dengan mekanisme yang dilakukan pemeriksa pajak dalam melakukan transfer pricing adjustment pada transaksi afiliasi jasa intragroup, yaitu prosedur pemeriksaan, metode transfer pricing, dan peran dari pihak lain. Persepsi pemeriksa tentang transaksi afiliasi apabila dikategorikan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, informan yang bekerja di wilayah Jakarta menjelaskan definisi transaksi afiliasi sesuai PMK, di mana informan yang bekerja di wilayah Jawa menjelaskan definisi transaksi afiliasi dengan memberi penekanan pada unsur hubungan istimewa dan menyebutkan adanya kegiatan ekonomi serta menjelaskan beberapa jenis transaksi afiliasi. Informan yang bekerja di wilayah luar Jawa menjelaskan definisi transaksi afiliasi dengan menyebutkan pasal dalam undang-undang yang terkait dan menjelaskan jenis-jenis transaksi afiliasi secara lengkap. Kemudian pada sesi pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang penentuan harga transfer atas transaksi internasional dari perpajakan Indonesia. Secara umum, ada 3 cara menentukan harga transfer, yaitu 1. Penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Kemudian yang kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market-based transfer pricing. Dan yang ketiga, negosiasi atau negotiate transfer pricing. Hogan di tahun 2006 menyebutkan bahwa penentuan harga transfer atas dasar biaya cost-based transfer pricing mayoritas perusahaan menggunakan transfer pricing atas dasar biaya cost-based. Cuma yang menjadi permasalahan adalah banyaknya definisi biaya atau cost yang dapat digunakan. Sebagai perusahaan mungkin menggunakan biaya variabel atau variable cost dan sebagian lagi menggunakan biaya penuh atau full cost. Atau beberapa menggunakan biaya standar atau standard cost dan yang lainnya menggunakan biaya aktual atau actual cost. Kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Nah, market based transfer pricing jika barang atau jasa yang ditransfer antara divisi atau antar perusahaan dalam grup perusahaan yang multinasional mempunyai harga pasar, maka pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dilihat dari sudut pengukuran kinerja. 3. Negosiasi atau negotiate transfer pricing. Penentuan harga transfer
berdasarkan negosiasi jika setiap divisi atau perusahaan dalam grup perusahaan multinasional memiliki komitmen otonomi atau desentralisasi, maka setiap manajer akan melakukan negosiasi apabila akan dilakukan transfer barang atau jasa. Dalam negosiasi, manajer-manajer harus memperhatikan biaya produksi atau cost dan harga pasar, dan mereka juga harus memiliki pengetahuan yang bagus tentang keinginan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian pada sesi pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang perencanaan pajak domestik. Oke, sedikit tentang perencanaan pajak domestik, yaitu perencanaan pajak menurut Early Sunday 2017, yaitu langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak Early Sunday yaitu: 1. Kebijakan perpajakan, 2. Undang-undang perpajakan, yang ketiga administrasi perpajakan. Jadi bisa dikatakan bahwa tax planning atau perencanaan pajak ini merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang atau lawless, sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, pada sesi pertemuan 15 kita akan membahas tentang perencanaan pajak internasional. Pengertian perencanaan pajak internasional adalah sebuah tahapan penting yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan proses perencanaan dan penyusunan strategi pajak agar tetap mematuhi aturan pajak di negara tertentu. Seiring berjalannya waktu, aktivitas usaha antara negara sudah tidak ada batasnya. Hal ini membuat banyak sekali pelaku usaha asing yang melaksanakan usaha di negara lain. Tentunya tetap ada ketentuan pajaknya ya, yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha. Selain di Indonesia, sistem pajak internasional juga diberlakukan pada beberapa negara lainnya, sehingga bukan hanya warga asing yang berbisnis di Indonesia wajib membayar pajak. Jika WNI berbisnis di negara lain juga sudah pasti perlu membayar pajak. Dalam prosesnya, perencanaan pajak internasional akan melibatkan analisa serta pengaturan struktur bisnis secara maksimal. Bahkan di dalamnya pelaku usaha perlu memperhitungkan transaksi lintas negara yang bertujuan dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai yang terakhir sesi 15. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.